Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel MRAS Islami. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta seluruh alam, serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Tidak sempurna iman seorang muslim jika tidak beriman pada rukun iman keenam ini. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai muslim untuk memahami lebih dalam mengenai rukun iman yang keenam, yakni iman kepada qada dan qadar. Iman kepada rukun iman keenam ini tidak hanya menjadi syarat kesempurnaan iman bagi seorang muslim, tapi memiliki sejumlah keutamaan. Adapun keutamaan rukun iman keenam antara lain mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa, terhindar dari rasa putus asa dan cemas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, setiap umat Islam harus memiliki iman yang kuat kepada qada dan qadar. Dengan beriman, kita akan dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan tentram. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Pengertian rukun iman yang keenam. Rukun iman adalah pondasi besar yang harus berdiri kokoh dan kuat pada agama seorang muslim. Rukun iman ada 6. Rukun-rukun iman yang 6 itu merupakan tiang-tiang keimanan, pokok-pokok yang dengannya keimanan itu dibangun. Maka tidak akan tegak suatu keimanan kecuali dengan kuatnya pondasi, kokohnya tiang-tiang yang 6. Rukun iman ke-6 adalah iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan Allah yang telah ada sejak zaman azali, baik yang berkaitan dengan kebaikan maupun keburukan. Qadar adalah ukuran atau kadar dari ketetapan Allah tersebut. Azali artinya ketetapan itu sudah ada sebelum keberadaan atau kelahiran makhluk. Makhluk menaati ketentuan Allah. Misal, Allah menentukan burung bisa terbang, ular dapat berjalan tanpa kaki. Semuanya menaati ketentuan Allah tersebut. Qadar dari segi bahasa berarti memutuskan suatu perkara qadar Allah pada seseorang berdasarkan ketetapan Allah bersama ikhtiar dan doanya. Iman kepada qada dan qadar berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, baik yang baik maupun yang buruk, adalah ketetapan Allah yang telah ada sejak zaman azali. Rukun iman ke-6 juga berarti meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa tidak ada yang dapat terjadi di alam semesta ini tanpa kehendaknya. Menurut sebuah hadis
diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Daud, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya yang pertama diciptakan Allah adalah pena. Dia berkata padanya, tulis. Ia menjawab, Tuanku, apa yang harus saya tulis? Jadi dia berkata, tuliskan semua yang akan terjadi. Maka pada saat itu dicatatlah segala sesuatu yang terjadi sampai hari pembalasan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang terjadi pada kita, kejadian-kejadian dalam hidup kita, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita di bumi ini hanya sementara. Pada suatu hari yang ditentukan, kita akan kembali kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 156, yang artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Makna qada dan qadar. Qada dan qadar memiliki dua makna. Qada secara harfiah berarti hukum atau undang-undang. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah yang telah ada sejak zaman azali, baik yang berkaitan dengan kebaikan maupun keburukan. Qada juga dapat diartikan sebagai ketentuan Allah yang pasti terjadi, tidak dapat diubah dan tidak dapat ditolak. Sedangkan qadar secara harfiah berarti aturan, yakni ukuran atau kadar dari ketetapan Allah tersebut. Kadar juga dapat diartikan sebagai ketentuan Allah yang dapat berubah, dapat diubah, dan dapat ditolak. Jadi, qadar adalah ketetapan Allah atas semua makhluk dalam ukuran dan bentuk tertentu menurut kehendak Allah. Dengan demikian, qadar dapat diubah jika makhluk hidup mau berusaha dan berdoa. Contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Qada dan qadar adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dari hal kecil seperti kebiasaan hingga hal besar seperti rezeki maupun umur. Berikut adalah contoh-contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh qada. Yang pertama, rezeki. Rezeki adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, baik berupa materi maupun non-materi. Rezeki merupakan ketetapan Allah yang telah ada sejak zaman azali. Yang kedua, kematian dan umur. Kematian dan umur juga merupakan ketetapan Allah yang telah ada sejak zaman azali. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan kapan ia akan meninggal dan berapa lama ia akan hidup. Yang ketiga, jodoh. Jodoh juga merupakan ketetapan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan siapa pasangannya. Yang keempat, kelahiran. Kelahiran juga merupakan ketetapan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan kapan ia akan lahir, dari orang seperti apa dia akan lahir, dan di mana dia lahir.
contoh qadar. Yang pertama, orang miskin yang berusaha. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta yang sedikit. Kemiskinan merupakan qadar. Namun, orang miskin tetap dapat mengubah qadarnya dengan berusaha dan berdoa. Yang kedua, orang bodoh yang giat belajar. Kebodohan merupakan qadar. Namun, orang bodoh tetap dapat mengubah qadarnya dengan rajin belajar dan berdoa. Yang ketiga, orang sakit. Orang sakit adalah orang yang mengalami gangguan kesehatan. Sakit merupakan qadar. Namun, orang sakit tetap dapat mengubah qadarnya dengan rajin berobat dan berdoa. Yang keempat, pengangguran yang mendapatkan pekerjaan. Pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Tidak mendapatkan pekerjaan merupakan qadar. Namun, seseorang yang tidak pernah mendapatkan pekerjaan tetap dapat mengubah qadarnya dengan selalu berusaha dan berdoa. Dari contoh-contoh di atas, kita dapat melihat bahwa qada dan qadar saling berkaitan. Qada merupakan ketetapan Allah yang tidak dapat diubah, sedangkan qadar merupakan ketetapan Allah yang dapat diubah. Cara mengimani rukun iman yang keenam dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya: yang pertama, mengenali dan memahami makna qada dan qadar. Yang kedua, meyakini dengan sepenuh hati bahwa qada dan qadar adalah ketetapan Allah. Yang ketiga, melatih diri untuk bersikap sabar, tawakal, dan bersyukur. Iman kepada qada dan qadar memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, yang pertama, mendapatkan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Yang kedua, terhindar dari rasa putus asa. Yang ketiga, melatih kesabaran dan tawakal. Yang keempat, mendorong untuk melakukan ikhtiar dan usaha. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.